cerita sedih Maarten Paes mau bela hidup mati timnas Indonesia hingga dicoret Patrick Kluivert. Maarten Paes mengakhiri laga terakhirnya bersama FC Dallas sebelum bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia dengan hasil kurang memuaskan. Kiper naturalisasi yang saat ini menjadi andalan di bawah mister gawang Garuda itu tak mampu membawa timnya menghindari kekalahan saat menghadapi Seattle Sounders dalam lanjutan kompetisi Major League Soccer MLS. Laga yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Washington pada Minggu 25/5 dini hari waktu Indonesia menjadi panggung ujian berat bagi FC Dallas. Maarten Paes dipercaya sebagai kapten tim dalam pertandingan tandang tersebut yang menandai laga terakhirnya di MLS sebelum memenuhi panggilan negara. Sejak awal babak pertama, tuan rumah tampil dominan dan terus menekan pertahanan Dallas. Maarten Paes dipaksa bekerja ekstra keras untuk menjaga gawangnya tetap aman dari gempuran bertubi-tubi pemain Seattle Sounders. Salah satu momen krusial terjadi ketika terjadi kemelut di area kotak penalti. Namun Paes berhasil melakukan penyelamatan penting dan menjaga peluang timnya tetap hidup hingga jeda babak pertama. Sayangnya, meski sempat mencoba bangkit dan melancarkan serangan lebih agresif di paruh kedua pertandingan, FC Dallas belum mampu membobol gawang lawan. Sejumlah peluang tercipta, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat tim berjuluk Los Toros itu gagal mencetak gol penyeimbang. Petaka datang pada menit ke-84. Ketika Osaze Urhohaid melakukan pelanggaran fatal, handsball yang terjadi di kotak penalti membuat wasit tidak ragu menunjuk titik putih. Paes kembali menjadi harapan terakhir FC Dallas untuk menjaga harapan mencuri poin. Namun sepakan penalti Albert Rusnak berhasil mengecoh sang kiper. Skor 1-0 untuk kemenangan Seattle Sounders pun bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Kekalahan ini menjadi hasil negatif ke-6 yang diterima FC Dallas musim ini. Mereka kini menempati peringkat ke-11 klasemen, sementara Western Conference MLS dengan koleksi 16 poin. Hasil dari 4 kemenangan dan 4 hasil imbang dalam 14 pertandingan. Meski gagal mencatatkan hasil positif, Maarten Paes tetap mendapat apresiasi atas penampilan heroiknya di bawah mister. Fokusnya kini beralih ke tugas negara bersama timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi 2 pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Maarten Paes dijadwalkan bergabung dalam pemusatan latihan di Bali bersama skuad Garuda. Namun, ia dipastikan absen dalam laga kontra China yang akan berlangsung pada Kamis 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Patrick Kluivert dipastikan coret namanya sebagai kiper utama. Absennya Maarten Paes disebabkan akumulasi kartu yang mengharuskannya menjalani hukuman larangan bermain. Meski begitu, harapan masih terbuka untuk melihat aksinya bersama timnas Indonesia. Maarten Paes berpotensi kembali turun lapangan saat tim asuhan Sinte yang menghadapi Jepang pada laga terakhir babak ketiga kualifikasi yang akan digelar pada 10 Juni tahun 2025. Kehadiran Maarten Paes di timnas Indonesia memang menjadi sorotan. Proses naturalisasi yang rampung beberapa waktu lalu membuat posisi penjaga gawang tim Garuda semakin solid. Terlebih dengan pengalaman bermain di level kompetitif seperti MLS, para pendukung pun menaruh harapan besar agar kiprahnya bisa memperkuat lini pertahanan tim dalam menghadapi lawan-lawan berat di ajang internasional. Panggung laga melawan Jepang akan menjadi ujian tersendiri bagi Paes, baik secara mental maupun teknis. Laga tandang di negeri Sakura diprediksi akan menjadi pertarungan krusial yang menentukan langkah timnas Indonesia di babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia dengan performa yang stabil dan kemampuan membaca permainan yang matang. Paes dinilai mampu menjadi faktor pembeda. Meski baru memulai kiprah internasionalnya bersama Indonesia, kontribusi yang ditunjukkan sejauh ini memperlihatkan komitmen tinggi serta potensi besar yang bisa diandalkan di masa mendatang.